Saat ku membuka mataku, kulihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, melihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang menjadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir, firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Firman berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalammu, tinggal dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Dan sabdamu yang beri kekuatan, dan sabdamu yang beri kehidupan. Haleluya.
berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu akan selalu menantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau ku nantikan, kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu akan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan.
nantikanlah Tuhan, hangatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia dalam segenap jalanmu, rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau Tuhan, kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia dalam segenap jalanmu, rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau, kami harapkan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan. Kami harapkan Kau Tuhan, kami kan Kau Tuhan, oh berfirman-Lah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami menantikan Engkau berfirman, Engkau mengajari kami, Engkau memperlengkapi kami Tuhan.
Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu, jalan-jalan kehidupan. Engkau menerangi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur bila kiranya hati kami menjadi tanah yang subur untuk Engkau taburi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom semua. Semua selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Shalom semua. Baik. Dan ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Baik, mari kita mulai. Suaranya gimana? Anda masih ada angin nggak? Oke ya. Oke. Sehebat apapun natur bawaan manusia, atau betapapun hinanya esensi perilaku manusia di masa lampau, Tuhan tidak memedulikan semua ini. Dia hanya berharap agar sepenuhnya memperbarui gambar Tuhan yang mereka miliki dalam lubuk hatinya, dan akhirnya mengetahui esensi umat manusia, dan dengan demikian tiba pada perubahan pandangan ideologis manusia dan dapat merindukan Tuhan dari kedalaman hatinya dan membangkitkan keterikatan yang abadi dengannya. Inilah satu tuntutan yang Tuhan minta dari manusia. Nah, saudara, perhatikan ini saudara ya, bahwa apa yang diinginkan Tuhan, tak peduli sehebat apapun natur manusia katanya, atau sehina apapun esensinya dahulu gitu ya, dia tidak mempedulikan itu saudara. Yang dia pedulikan adalah bagaimana manusia itu pada akhirnya dapat mengasihi dia dari lubuk hatinya yang paling dalam. Waktu terus berlalu saudara. Sudah berapa ribu tahun saudara manusia itu hidup saudara. Saudara, karena Tuhan tinggal dalam kekekalan atau hidup dalam kekekalan, maka waktu itu tidak beraturan. Kalau manusia itu rasanya waktunya kan beraturan. Tapi kalau kita lihat perjalanan hidup manusia itu kan pengulangan demi pengulangan gitu. Makanya tepat saudara dikatakan, kita tidak sadar, kita tidak tahu entah sudah berapa lama kita ini hidup saudara. Ya, kita adalah kelanjutan daripada kehidupan yang sebelumnya. Entah sudah berapa kali kita mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini, atau seberapa banyak kita sudah terlahir kembali ke dunia ini dalam bentuk apapun gitu
Ya, tergantung kehidupan sebelumnya gitu. Jadi saudara, kenapa dikatakan saudara dia menantikan gitu. Jadi selalu baru gitu senantiasa. Jadi setiap kali saudara dia memandang kita. Kalau kita ini kan ada pergantian hari kan. Ada gelap, ada terang, lalu gelap gitu kan. Besok udah terang lagi. Jadi kan kayak terus kan berputar gitu. Sementara kan di dalam dia kan tidak ada istilah itu saudara. Tidak ada gelap kan di dalam dia. Makanya dikatakan penjaga Israel tidak pernah tidur katanya kan kayak gitu. Dia selalu terjaga. Kan tidak pernah tertidur. Gitu ya. Jadi kalaupun dikatakan istirahat yang bagaimana gitu. Kalaupun dikatakan bekerja yang bagaimana. Kalau bagi manusia kan bekerja itu kan menggunakan tangannya, pergi ke sana kemari kan itu kan. Sementara kalau Tuhan bekerja sekarang ini adalah apa? Berfirman gitu. Dan berfirman itu hanya apa ya? Mengucapkan gitu. Jadi ketika kita itu mencoba memahami apa yang sedang dipikirkan oleh Tuhan gitu, maka berpikirlah gitu. Kalau kita ingin merasakan sesuatu tentang hati Tuhan, ya cobalah rasakan sesuatu gitu. Maka itulah perasaan Tuhan gitu. Jadi sebetulnya yang terjadi dalam hidup kita ini adalah pembaruan pikiran, perasaan. Nah, ketika dikatakan tadi itu yang diingininya adalah bagaimana kita merindukan dan mengasihi dia dari hati kita yang paling dalam. Ini bukan usaha, saudara. Ya. Dulu kan kita sudah tahu juga, kita sudah menaikkan puji-pujian tentang bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana banyaknya lagu-lagu tentang merindukan Tuhan, menantikan Tuhan, gitu ya. Tapi dalam perjalanan berikutnya kita melihat bagaimana setiap kita pada akhirnya diperhadapkan dengan satu keadaan di mana kita telah beralih kasih kita kepada Tuhan, dari Tuhan kepada yang lain gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, dulu ketika kita masih muda, belum menikah, ketika pertama kali kita mengenal yang namanya hadirat Tuhan gitu kan, rasanya rindu sekali menantikan hari Minggu setiap ini. Kalau boleh ada ibadah setiap hari kan gitu kan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu saudara, rata-rata di mana-mana saudara, merindukan Tuhan hanya lip service gitu. Ya kalaupun masih bisa gitu ya, hanya ketika mengingat Tuhan lah gitu, hanya ketika ibadah lah gitu. Itu pun sudah tereduksi oleh banyaknya media sosial kan gitu, kemajuan gadget gitu ya. Nah, jadi saudara itu memang harus diuji gitu, harus diizinkan semuanya, supaya pada akhirnya jadi ketika dia ini berfirman, perhatikanlah saudara setiap kata-katanya itu saudara. Jadi banyak sekali cerita sebetulnya yang diceritakan oleh Tuhan gitu ya. Kan kalau kita ikuti tadi malam ya sebelum bagian ini saudara tentang lelaki tua itu saudara ya.
itu kan kisah gitu. Ada banyak kisah yang lain, saudara. Kisah-kisah tentang peribahasa, ya, tentang banyaklah ya, cerita-cerita kuno. Mungkin itu dongeng-dongeng saja gitu. Tapi kan karena diceritakan berulang-ulang dari keturunan kepada keturunan, maka kisah itu menjadi seperti nyata. Apalagi kalau dibuat filmnya gitu kan. Itulah yang membentuk bangsa itu, saudara. Ya, banyak sekali kisah-kisah heroik gitu kan. Dan sebetulnya kisah-kisah seperti itu masih banyak, saudara, kita lihat, saudara, dalam kehidupan sekarang ini, saudara. Banyak orang-orang gitu ya, para pengkhotbah yang mengkhotbahkan kisah-kisah heroik gitu, saudara, dan membuat kisah heroik itu menjadi inspirasi gitu. Kalau dulu mungkin menceritakan inspirasi dari tokoh-tokoh di Alkitab, tapi sekarang banyak menceritakan kisah-kisah dari kisah-kisah heroik gitu, dari manusia-manusia selanjutnya. Misalnya penemu vaksin gitu. Wah, itu diceritakan, saudara. Kita mesti mengucap syukur, dia adalah si ini, dia orang biasa gitu. Dia menemukan vaksin ini katanya. Saya ingat kalau dengar dulu itu ya. Itu kan diketuakan, saudara. Nah, padahal, saudara, sehebat apa sih Paulus itu kalau kita lihat itu. Tapi kenapa pada penilaian Tuhan dia itu hanya sekedar pelaku pelayanan, saudara? Kenapa, saudara? Saudara, pelaku pelayanan itu dianggap itu sebagai pelaku kejahatan, saudara. Sudahlah, udah kalau udah siap nanti pelayanan itu, sudah. Pergilah ke dunia orang mati. Di sana akan terdapat ratap dan kertagi. Karena watak yang tidak berubah, saudara. Itu masalahnya. Jadi itu yang paling menyedihkan sebetulnya. Watak yang tidak berubah itu. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sementara orang itu terus ingin berjuang menjadi heroik gitu, pahlawan. Makanya dikatakan, ketika dikatakan selamat jalan pahlawan iman gitu, itu saya langsung dalam hati saya. Karena satu sisi saya pernah beberapa kali ini ya interaksi dengan dia ketika di sana gitu. Selanjutnya kami banyak ketemu juga ya dengan teman ini, saudara. Itu rasanya gimana ya? Ya begitulah. Jadi bagi saya sih heroik apa sih? Jadi kalah, gak heroik lah, bilang gitu. Dalam hati saya langsung gitu. Ya, tapi bagi orang heroik karena ya masih di area situ ya. Sementara kan bagi Tuhan itu sehebat apapun esensi atau natur manusia, bagi Tuhan tidak ada gunanya gitu. Karena justru pikiran Kristus itu adalah menyerahkan segala sesuatu dengan ikhlas. Gitu. Dia menuntun kita itu dengan ikhlas ya, saudara. Dia nggak berkeluh kesah. Dia tidak memaksa kita untuk menyembah dia, tidak. Makanya kan yang diinginkan dia kasih dari lubuk hati kita yang paling dalam.
Mengenai bagaimana caranya terbentuk kasih yang dalam ini, saudara, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali. Membutuhkan ujian. Ujian penderitaan, saudara. Ujian ditinggalkan gitu. Ujian tidak merasakan hadirat Tuhan. Ujian tidak mendapatkan firman Tuhan. Ujian kelimpahan. Banyak sekali, saudara. Bagi Tuhan Yesus, ujian yang paling tinggi bagi dia adalah ketika bapaknya meninggalkan dia. Kan Yesus itu sudah punya prinsip, saudara. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Atau gini, aku ini tidak bisa hidup tanpa Bapakku gitu. Karena apa ya? Aku ini diciptakan hanya untuk melakukan kehendak Bapa gitu loh. Dia sudah menetapkan itu. Itu satu ketetapan. Sehingga apa yang kita tetapkan dalam hati kita kan menjadi cita-cita kita kan. Nah, itu sebetulnya perubahan watak itu di situ sudah. Makanya dikatakan kan Yesus itu bertumbuh gitu. Makin disukai Allah dan manusia katanya kan. Dia bertumbuh. Makanya saudara ketika dia bilang, apa kalian tidak tahu aku harus ada di rumah Bapakku? Kalau umurnya masih sangat muda pada waktu itu, 12 tahun. Lebih muda dari Brian gitu kan. Brian sudah mau 14 tahun. Bulan depan dia 14 tahun gitu. Jadi Yesus masih sangat muda sekali berarti kan. 12 tahun gitu. Tapi saudara, dia harus melewati bagaimana hidup menjadi manusia normal dalam bimbingan orang tuanya. Dan dia harus diberikan kesempatan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Sampai pada akhirnya dia tampil gitu. Resmi. Nah, jadi saudara, pekerjaan-pekerjaan yang kita alami saudara, dari Taurat ke zaman kasih karunia, lalu sekarang zaman kerajaan gitu. Kalau kita mungkin kan telah hidup di zaman dimana kasih karunia gitu. Hidup di zaman itu kita tidak terlalu tahu lah tentang bagaimana mempersembahkan korban, binatang segala macam gitu. Gak ada, kita nggak hidup di zaman itu karena kita sudah mendengarkan bahwa Yesuslah korban yang sejati. Tetapi peralihan dari zaman kasih karunia ke zaman kerajaan, wah itu kan butuh waktu yang panjang sudah. Kadang-kadang kan ukuran kita itu kan masih Taurat gitu. Ketika kita melihat orang yang tidak pas menurut hati kita, kadang kita seperti jemaat di Efesus gitu kan, menguji setiap orang. Bahkan rasul pun diuji gitu. Dan kamu menemukan mereka adalah pendusta gitu. Iya kan? Kita telah melewati itu gitu. Dan ya di dalam diri kita pasti ya sering muncul penghakiman gitu. Itu karena apa? Taurat. Pikiran Taurat itu saudara. Jadi sering sekali kita menilai orang dari luar gitu. Dan kadang kita tidak sabar menunggu orang
Kadang kita lupa kalau diri mereka itu adalah diri kita juga. Nah, jadi seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, ketika dia berfirman dengan berbagai macam cara, lama-kelamaan saudara kita itu jadi mengerti Tuhan itu seperti apa sih gitu. Setelah kita melewati berbagai kesalahan-kesalahan dalam hidup kita gitu, ya kan? Dan nampaknya Tuhan itu diam saja gitu. Ya kan? Apakah kita lebih baik daripada guru kita? Gak juga gitu. Tetapi kenapa Tuhan menunjukkan kepada kita di mana kekurangan daripada guru kita gitu kan? Kan dia menunjukkan. Kan setelah kita keluar baru tahu kan. Bagi orang kan alasan saya keluar dari dulu gereja yang besar itu kan, itu rasanya terlalu gimana gitu. Emang betul kok orang itu gitu maksudnya. Bukan saya ya salah lah. Karena kan orang lihat, mana nih setelah kamu keluar mana nih hasilnya gitu kan. Tapi di dalam hati saya Tuhan menunjukkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri saya gitu. Kalau seandainya masih di sana, ya mungkin gak akan mengalami semua hal ini. Melewati satu perjalanan yang panjang gitu. Jadi saudara, dengan dia berfirman ini saudara, ada banyak hal yang sudah dia kerjakan dalam hati kita. Cobalah merenung gitu. Dari semua apa yang diucapkan ini saudara. Jadi gitu ya. Tak perlu dijawab Tuhan pun, kita itu sudah berpikir sendiri. Dan makin lama pikiran kita itu makin tajam gitu. Makin kuat maksudnya. Makin teguh setiap hari. Makanya kesadaran kita akan Tuhan makin lama makin kuat gitu. Walaupun saudara, walaupun menurut Tuhan itu ada bahaya gitu, yang kadang kita nggak tahu. Nah, jadi kekhawatiran Tuhan dalam tanda kutip ini saudara, itu diam-diam itu terbentuk di dalam diri kita gitu. Sehingga tanpa sadar kita sendiri mengingatkan diri kita gitu. Kita mengingatkan diri kita sendiri. Nah, itulah perjalanan pekerjaan Tuhan di dalam kita. Saudara, saya kadang-kadang harus mencari kata-kata yang tepat ya gitu. Nah, ketika saya mencari kata-kata yang tepat itu, disitulah artinya sebetulnya kita menanti-nantikan Tuhan gitu. Jadi ketika dia berfirman segala sesuatu baru setiap hari gitu, maka firman yang barusan saudara dengarkan itu selalu baru itu, maka itu akan terbentuk di dalam diri kita gitu. Sehingga saudara, ya memang pada akhirnya tidak ada gelap lagi saudara, terang. Makanya kan di langit baru bumi baru katakan nanti itu akan terang selamanya gitu. Dan memang saudara, kalau saudara lihat bagaimana ambisi manusia menciptakan terang gitu saudara, ya, membuat matahari buatan gitu ya. Karena mereka pikir kayak gini, nanti kalau apalagi dengan listrik tenaga surya itu ya, jadi pikiran manusia bilang kayak gini, nanti lama-lama
panas matahari itu, ya sinar matahari itu lama-lama nanti akan redup gitu karena disedot gitu. Kadang-kadang saya pikir, tapi apa yang kita khawatirkan kan akan terjadi, itu masalahnya saudara. Kan semuanya kan, segala peristiwa-peristiwa yang ada itu kan awalnya kan karena mereka sepakat dengan itu gitu. Misalnya ketika mengatakan tentang penyakit tertentu gitu. Kan setelah divonis oleh dokter maka semangat seseorang untuk hidup itu berkurang kan. Ketika dikatakan kamu sakit ini katanya, waduh, langsung dia cari semua tentang apa namanya penyakit itu gitu. Ketika diberikan obat, sekarang itu kan seorang itu nggak bisa lagi dibodohin gitu, bisa dicari semua gitu. Ini tujuannya apa efek sampingnya semua sudah ada gitu. Jadi karena ingin hidup lama gitu, maka dia berusaha. Bahkan kalau misalnya dokter, kalau sudah pernah mendengarkan dokter Terawan itu saudara, dia berani menyimpulkan semua obat-obat yang di rumah sakit itu apa ya, nggak benar, kira-kira kayak gitu. Itu sangat merusak tubuh manusia katanya kayak gitu. Saudara, kalau orang awam yang mendengarkannya, apalagi kalau bergantung kepada obat gitu ya, wah itu akan sangat gimana lah hidup saya ini gitu. Padahal saudara, walaupun si dokter Terawan itu betul, ternyata obat-obat itu juga masih bisa memperpanjang umur manusia kan gitu ceritanya. Tapi karena dari sudut pandang manusia itu ingin bertahan hidup, jadi sebetulnya kebanyakan manusia itu berusaha ingin hidup tapi nggak tahu apa tujuannya hidup gitu. Iya, itu kan sangat ini sekali saudara, sangat menyedihkan sekali kan. Orang ingin hidup lebih lama gitu, takut misalnya ketika sudah lemah sekali gitu, akhirnya pergi ke dokter gitu. Kalau lihat saya yang di Bengkong itu saudara ya, wah udah capek anak-anaknya saudara bawa ke rumah sakit. Karena apa? Nanti di rumah sakit nanti ditanya dokter, masih merokok ya? Enggak katanya gitu. Padahal anak-anaknya tahu gitu. Jadi kadang mereka itu capek gitu. Jadi kadang-kadang wah ya keluar juga kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan gitu. Jadi anak-anak pun nggak mau ketemu lagi gitu. Karena apa? Capek melihat sikap yang seperti itu nggak berubah gitu. Sampai mereka bilang, udah kami sudah siap bapak mati ya, kayak gitu. Tapi masih mau hidup. Seandainya meninggal juga ya sedih juga gitu loh. Nanti pasti nangis. Nggak tahu lagi mana nangisnya. Beneran loh nangisnya, bukan dibuat-buat loh. Karena apa? Pas pada saat kehilangan itu yang teringat apa? Kebaikannya. Begitu. Keburukannya nggak ingat lagi. Tapi kalau hidup pun ya seperti itu gitu loh. Itulah keadaan manusia sudah. Jadi kalau dipikir-pikir, ya untuk apa sih mempertahankan hidup kalau sekedar untuk hidup saja gitu. Kenapa nggak memikirkan kehidupan kekal gitu. Kan ada banyak orang saudara ketika ini ya, ketika berjumpa, kalau misalnya kayak saya katakan dulu ya, si ini, kalau kita ingat ya, si tokoh ini, si Mister Gubernur dulu gitu kan. Kan ketika dia menjadi gubernur itu kan, itu rasanya kan curang juga gitu kan. Sampai
Kalau tidak milih itu, kalau milih si A gitu kan, nanti tidak akan disolatkan katanya. Kan takutlah orang kan kayak gitu. Jadi narasi-narasinya itu memang narasi kebencian. Sehingga ketika dia mau berubah pun orang tidak percaya loh. Itu yang saya lihat, saudara. Jadi seringnya itu, saudara, kalau kita itu sudah mendengarkan info ketika kita tidak suka kepada seseorang, maka kita akan suka mendengarkan info mengenai kesalahan orang itu. Iya, pada kenyataannya demikian. Sehingga kalau ada orang yang mau beritakan yang benar tentang orang itu, kita tak percaya. Seperti itulah sulitnya, saudara, kalau mau cerita kepada orang yang tertutup kayak gitu. Kayak misalnya si Rocky ya gitu kan. Itu saudara, bagi orang-orang gini, saudara, bagi orang-orang Kristen itu dianggap benar-benar kayak gimana gitu. Karena apa? Karena mereka pikir dia itu ateis gitu. Padahal penerangan dia tentang mengakses Tuhan itu jauh lebih hebat dari para pendeta, saudara. Iya, ternyata dari ketika dia ngomong itu lebih dalam dia. Makanya dia sering sekali, saudara, diundang ceramah-ceramah itu, saudara. Iya, di masjid-masjid ya. Sehingga banyak orang pikir dia ya sudah mualaf lah, kira-kira kayak gitu. Apalagi kalau dia menceritakan tentang kebaikan rasul mereka itu, saudara. Karena kayak gitu. Jadi dengan punya pikiran seperti itu, disitulah manusia itu dipenjarakan sebetulnya. Dipenjarakan oleh agama, sentimen agama gitu. Iya. Padahal kalau mulai mendengarkan yang baik dari seorang itu. Jadi dengan adanya sidang ini, saudara, itu lucu-lucu, saudara. Lucunya kayak gini. Dulu dia pembela mati-matian si 01 gitu. Iya, mati-matian gitu. Tapi sekarang menjadi ahli dari si 02 gitu. Demikian juga sebaliknya gitu loh, saudara. Dulu pembela bisa-bisa, sekarang jadi ahli di sini. Gimana? Itu rekam jejaknya itu jelas-jelas kelihatan, saudara. Karena kan tinggal buka aja, tinggal klik aja, tahu semua apa yang diucapkan dia. Tapi saudara, kita nggak bisa pungkiri juga, ya saya nggak seperti itu lagi sekarang, kan kayak gitu, saudara. Itu, saudara, kalau masing-masing orang itu diputar yang bicara di situ, saudara, sebetulnya akan malu sendiri, saudara. Sudahlah, jangan terlalu ini sekali lah kepada manusia. Jadi mereka ngomong seperti itu. Terbukalah gitu. Masukilah wawasan yang baru. Kalau misalnya saya pun, kalau dibuka rekam jejak saya semua, misalnya apa yang saya ucapkan dulu, wah, malu sendiri. Ya seperti itu manusia semua. Makanya Tuhan perlu kasih tahu sama kita. Sehebat apapun atau seburuk apapun engkau di masa lalu, aku tidak mempedulikannya. Itu firman, saudara. Jadi sebetulnya kalaupun firman itu kita tidak tangkap, maka firman itu kembali kepada dia gitu loh. Itu firman itu berguna bagi diri Tuhan. Itulah perisai dia gitu. Untuk dia tidak perlu kecewa. Misalnya ketika melihat saya seperti ini, mungkin ketika saya punya pikiran seperti ini, gitu kan, punya kerinduan akan Tuhan, bla 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 gitu ya, mulai sabar gitu. Tapi kan kalau dia mau ingat tentang siapa saya dulu, bisa aja kan. Ya kan, betapa buruknya misalnya kita dulu gitu. Kan bisa kan?
kalau dia ingat semua keburukan kita, gimana lah coba ketika saya datang kepada dia gitu? Gimana coba? Gitu loh saudara. Padahal kan di dalam hati saya gitu kan, pasti kan saya ingin berubah kan gitu. Dan Tuhan tahu itu kan. Karena ceritanya Tuhan berfirman, dia sudah datang menjadi daging gitu loh. Makanya setiap orang yang datang kepada dia, setiap orang yang memanggil nama Tuhan katanya kan akan diselamatkan kan gitu. Setiap orang yang berseru. Tapi di sisi lain makanya dia bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaanku. Padahal di kitab apa itu sudah di kitab Yeremia kan, berserulah kepadaku katanya kayak gitu. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Diulangi lagi dalam kitab Kisah Para Rasul kan. Tapi Tuhan sudah bilang, bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, jadi saudara kalau kita lihat saudara, zaman sekarang ini saudara, zaman berfirman. Jadi bukan hanya sekedar dia berfirman terus, tapi kita tidak melihat sistem kerjanya gitu. Tapi dengan dia berfirman ini, jadi dia menghendaki hikmat kita itu bertumbuh gitu. Makanya saudara dengan saya mulai apa namanya ya, banyak bersahabat walaupun mereka tidak tahu gitu ya. Bersahabat di dunia media sosial gitu kan. Dengan mendengarkan mereka, dengan saya subscribe mereka kan. Pada akhirnya kan ya berkawan dengan mereka kan. Iya, dengan tokoh-tokoh mungkin yang radikal gitu ya. Saya berkawan gitu. Oh gimana rasanya itu kalau ini ya. Tapi saudara, belakangan saudara mulai melihat bagaimana ternyata ada sisi di mana sebetulnya setiap orang itu apa ya, pengen berubah gitu. Iya. Pengen bertobat, memiliki takut akan Tuhan, memiliki kegentaran, memiliki kejujuran gitu. Entah bagaimanapun tampilan mereka. Makanya sering sekali Tuhan mengutip gitu ya. Bapak mana di antaramu sekalipun dia jahat? Adakah di antara kamu yang kalau anaknya minta roti, kasih dia batu gitu? Nggak ada kan? Jadi walaupun karakter manusia, watak manusia itu bahkan sampai ya sudah disebut sebagai binatang gitu. Jadi ibaratkan manusia itu hanya apa ya? Ya hanya jenis rupanya saja manusia gitu. Tapi wataknya bahkan lebih rendah katanya dari binatang gitu. Sampai seperti itu sebetulnya. Makanya dengan dia berfirman sekarang ini, ketika yang mengatakan bahwa kita sudah berapa ribu tahun hidup, sebetulnya itu benar-benar ini loh saudara, benar-benar membuat kita itu ketika kita kembali ke belakang, melihat ke belakang, melihat kehidupan yang sebelumnya saudara, kita tidak akan menyalahkan keadaan itu. Jadi itu yang membuat kita juga tidak akan menyalahkan keadaan apapun yang akan terjadi di depan kita. Kita akan terima saja takdir kita. Iya. Seperti lagu tadi kan, pertamanya itu ku tak menyerah gitu kan. Terus yang kedua itu terakhir itu gimana?
Aku berserah gitu kan. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Saudara, tadinya gak menyerah, sekarang berserah gitu kan. Jadi saudara, makanya saudara, dari dia berfirman ini saudara, sekarang dia mengucapkan semua saudara, seterang benderangnya gitu. Melalui proses kita itu dimurnikan, didisiplinkan gitu. Akhirnya terbentuklah watak kita yang baru gitu. Maka terbentuklah wajah Tuhan. Nah, jadi sekarang kita bilang, oh ternyata wajah Tuhan itu adalah wajah saya ya ternyata gitu. Iya, pada akhirnya begitu gitu. Kan kita yang merasakan sendiri perubahan dalam kita gitu. Misalnya kan bisa ngomong selancar ini gitu ya. Punya prinsip-prinsip seperti ini kan. Itu kan karena terus saudara saya berkata-kata. Kan lama-kelamaan kan kemunafikan itu kan akan tersingkirkan kan. Karena apa? Terus bayangin mengucapkan firman Tuhan gitu. Apalagi seperti tadi misalnya. Ketika Tuhan mengucapkan yang tadi itu saudara. Kalau Tuhan mengucapkan hal yang sama, bukankah orang yang mengucapkan itu akan perlahan-lahan punya prinsip yang sama dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan itu? Apalagi kalau ingat lagi kan, hidupku bukan aku lagi misalnya gitu. Apalagi kalau ingat lagi, tinggal dalam aku, makanlah aku katanya. Berarti kan dari semua itu, iya ya, aku pun harus punya prinsip yang sama ya. Nah, disitulah perubahan watak kita, saudara. Jadi, saudara, untuk kita itu berubah, gitu ya. Untuk pada akhirnya kita mengalami perubahan itu, sebetulnya ketika kita memandang Tuhan, gitu. Jadi ketika kita memandang Tuhan, tahu nggak? Kita itu jadi mengakses firman yang baru dari Dia. Misalnya contohnya kayak gini ya. Jadi tadinya kita mendengarkan firman misalnya kayak gini. Ya, dalam hati kita tahu gini. Kita sudah berubah gitu kan. Tapi saudara, Dia berfirman gini. Ya, semoga kamu baik-baik saja. Selalu begitu gitu kan. Nah, lalu dalam hati kita kan, terus gimana dong Tuhan? Lewat perjalanan hidup kita, ternyata kita mengulangi kesalahan yang sama. Sedih kan kita gitu kan. Setelah sekian waktu lamanya saudara. Kayak Paulus gitu kan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu katanya kayak gitu. Kan setelah sampai 3 kali baru dia sadar. Oh gitu ya. Ternyata kasih karunia Tuhan saja ya buat saya hidup. Dia berubah. Makanya nanti dia akan mendapatkan firman yang baru. Sama seperti kita gitu. Tapi karena pada waktu itu dia terlalu semangat sekali dengan perkataan-perkataan yang baru, pohon yang baru. Makanya dia itu tanpa sadar dia telah dipimpin oleh kehebatan naturnya gitu. Dia tidak sadar lagi bahwa sumber dia berbicara itu bukan lagi dari Roh Kudus gitu. Itu menjadi dari diri sendiri. Dan masalahnya dia tuliskan itu saudara. Dan karena pada waktu Alkitab ini diciptakan, tahukah saudara? Pada waktu itu benar-benar keadaan kekristenan pada waktu itu sudah boleh dikatakan itu hampir tidak lagi merasakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada dalam masa kegelapan gitu.
Tak ada lagi orang, sudah jarang sekali orang seperti Daud, seperti murid-murid Tuhan, seperti rasul-rasul yang benar-benar setia duduk di kaki Tuhan gitu. Jadi terjadi satu degradasi gitu. Satu keadaan yang gak lagi para murid-murid itu sudah pada mati kan gitu loh. Dan para murid daripada murid-murid yang itu sudah pada mati gitu. Jadi terjadi satu masa kesuraman gereja pada waktu itu. Jadi ketika Alkitab itu dibuat, apalagi perjanjian baru itu saudara ya. Ketika dibuat itu menjadi harta yang luar biasa. Sampai-sampai mengkultuskan Alkitab itu saudara. Sampai-sampai kalau orang mendengarkan seperti ini, wah saya bisa dilempari gitu. Gak bisa ngomong kayak gitu pasti. Nah, jadi saudara, begitu sekarang kita itu tanpa sadar kita itu bisa mengakses semua. Tapi saudara, orang ini yang mengatakan sudah banyak sekali ini kan. Ini masih hanya sebagian. Saya hanya mengucapkan apa yang bisa saya ucapkan gitu. Ada bagian lain, itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah yang di sorga. Sekalipun pada saat dia mengucapkan, dia benar-benar telah mewakili Tuhan yang di sorga. Bahkan sampai-sampai bukan lagi sekedar nabi dia saudara. Jadi kalau boleh dikatakan saudara, ketika Yesus itu diberikan nama di atas segala nama, sama orang itu juga dikasih. Tetapi yang membuat dia berani mengucapkan itu karena dia sadar esensi dia sama dengan esensi Yesus gitu loh. Hanya tampilan lahiriah saja. Kalau orang yang benar-benar mencintai kebenaran ya, yang orang yang berhikmat gitu ya. Ada orang saudara seperti saya katakan si lelaki tua itu saudara, yang dikatakan dalam firman Tuhan itu. Dia itu sudah sampai tua seperti itu. Gak mau mencoba mengambil jalan yang baru saudara. Seandainya saudara berpikir sedikit seperti ini aja saudara. Dulu Abraham yang dia sangat cintai itu, yang sangat idolakan itu, kan pasti kan si laki tua itu mengidolakan semua tokoh-tokoh dalam Alkitab itu kan. Mengidolakan Henok lah, mengidolakan Paulus lah, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab itu. Kalau dia mengidolakan Abraham misalnya, apakah dulu sudah ada Alkitab? Tapi kenapa orang yang tidak punya Alkitab itu bisa disebut sebagai bapak orang beriman? Kenapa justru dia itu disebut bahwa nanti setiap orang itu akan ada di pangkuan Abraham katanya? Kenapa nggak coba gini loh, Roh Kudus apa maksudnya itu? Kalau sekarang bagi kita, kalau dulu mungkin seperti itu, sekarang bagi kita tahu nggak saudara? Ketika kita itu terus bersekutu, itu nggak ada sekatan lagi gitu loh. Saya nggak perlu minta-minta gitu, menunggu-nunggu sama Tuhan lagi misalnya gitu. Tuhan saya mengucapkan apa? Wah gagap lah saya saudara kalau saya harus seperti itu terus gitu. Kan sudah beberapa kali misalnya, kalau ingat dulu saudara ketika terlambat bangun gitu, apakah itu cara kau turun? Tidak. Di situ ketika bisa terlambat, wah kadang-kadang nggak sempat mandi gitu misalnya gitu. Ada beberapa, ya nggak banyak lah gitu. Hitung jari gitu. Gimana ketika saya bicara gitu? Apakah lancar? Kadang saya lihat memang ada seperti gimana. Tapi dengan cepat saudara, saya mengatasi keadaan. Karena apa? Karena memang
Tuhan hanya ingin membuktikan bahwa yang sedang bicara itu Tuhan, bukan saya. Tetapi saya juga, karena dia pakai pikiran saya. Kan tergantung tingkat pertumbuhan saya, tergantung tingkat pemahaman saya saat ini, apa yang saya bicarakan sama saudara. Dan kalau saya mengatakan saya hanya melakukan sebagian saja gitu, apa yang bagian yang harus saya kerjakan, itu adalah untuk melindungi saya. Ketika Tuhan mengatakan, ingat, anak manusia yang sekarang, dia itu tidak punya kuasa katanya. Otoritas itu terpisah, otoritas Bapa terpisah dari Tuhan yang di bumi gitu. Itu menolong Tuhan yang di bumi itu, saudara. Karena kalau tetap dengan prinsip yang sama, prinsip kayak nabi gitu ya, kalau tetap dengan prinsip itu, nggak akan pernah kita melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nggak akan pernah. Makanya kalau nggak ada orang ini, kita nggak akan pernah melihat Tuhan datang kedua kali. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali ini nggak akan pernah kita mendengarkan semua perkataan ini. Iya. Disitulah terbukti kalau itu Tuhan yang di sorga. Tapi dari ketika dia mengucapkan itu, membuat hati setiap orang tetap tertuju kepada Tuhan yang di sorga, dengan Bapa yang di sorga gitu. Ya. Jadi yang kita lihat bukan rupa manusia, bukan tampilan lahiriah. Oh, Tuhan itu kayak gini, rambutnya pendek, jenis kelaminnya perempuan. Ini bukan itu yang kita lihat. Tapi bukan berarti itu nggak perlu juga. Perlu dipertanyakan juga, kenapa? Kenapa bukan laki-laki? Ya, kenapa harus perempuan? Dengan perempuan juga harus ditebus. Kan gitu kan, saudara. Kalau sama berarti itu kita telah membatasi Tuhan. Lalu kenapa dikatakan di sorga tidak ada laki-laki dan perempuan gitu? Ya kan? Karena kan ketika pertama kali Adam diciptakan itu laki-laki gitu. Tapi dari mana kita tahu dia itu kalau laki-laki? Kalau tidak ada perempuan. Iya kan? Betul nggak? Dari mana kita punya pikiran kalau Adam itu laki-laki? Dari mana, saudara? Kan ketika ada perempuan. Kalau nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Makanya mereka dikatakan satu. Kan gitu kan. Jadi saudara, semua jadi kehidupan kita yang akan datang, yang sedang kita hidupi ini saudara, itu karena kita semua bisa mengakses firman Tuhan. Jadi di dalam pikiran kita itu lama-lama saudara, semua yang buruk, semua kerusakan. Jadi arti kerusakan itu sebetulnya adalah kebohongan dari si jahat gitu. Iya. Pada akhirnya saudara, dalam pikiran kita manusia itu adalah hal yang indah gitu. Iya. Makanya dia itu setiap kali mengingatkan kita, latih dirimu untuk beribadah. Latih dirimu itu untuk apa adanya. Ketika engkau menari, menarilah dengan sukacita. Jangan biarkan dirimu itu muram, katanya gitu. Ketika Tuhan inspeksi hidup kita gitu, jawablah gitu.
Berjaga-jagalah katanya gitu. Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu untuk membuktikan, untuk menunjukkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara, dengan dia mengucapkan semua firman ini saudara ya, maka jadi selama ini kan waktu awal-awal sudah lihat bagaimana kegoncangan terjadi gitu kan. Kok dia berubah ya katanya. Kalau saudara tanya hidup saya, apanya saya yang berubah ya gitu. Ya memang kita tergoncang, saya juga tergoncang juga kan. Tapi lihat saudara, ketika kita terus mendengarkan firman, cobalah lihat. Kemana semua kegoncangan yang kemarin? Apa saudara pikir saya nggak was-was gitu? Untuk memulai persekutuan kita ini saja, waduh. Saya nggak tahu gimana caranya gitu. Tapi ketika kita sudah menjalaninya, wah. Dia saudara bagaimana firman itu menjagai kita, melindungi kita saudara. Ya. Ketika ada satu orang, ada beberapa orang lah yang ini dulu kalau misalnya saya buka live chat itu saudara ya. Wah langsung itu mengatakan hal-hal yang ini panjang-panjang sudah mereka ketik di situ saudara. Saya nggak jawab gitu. Tapi kan terpikir gitu, akhirnya saya capek, saya tutup aja gitu. Tapi ketika setiap kali buka ya sudah, mereka gak punya akses gitu untuk mengatakan apapun gitu. Saudara, kalau kita melihat terus ya, menunggu terus, menantikan terus gitu ya, disitulah lama kelamaan kita mulai paham sedikit tentang Tuhan gitu. Kalau dikatakan banyak, enggak lah, enggak ada yang bisa mengakses semua, enggak ada. Makanya kita ini semua adalah wajahnya Tuhan. Iya. Makanya nanti dikatakan, ketika dikatakan, oh dia akan dibawa pergi gitu. Artinya tidak ada lagi saudara yang diidolakan. Karena semua kita, tua, muda, besar, kecil, akan mengenal Tuhan. Dan masing-masing kita ini akan menceritakan pengalaman kita ketika Tuhan berinkarnasi di dalam daging kita. Semua yang saya ceritakan, pengalaman yang saya ceritakan sama saudara, akan saudara alami juga. Dengan cepat saudara itu kan jadi kayak ini saudara, tidak membantah lagi. Saudara kan dengan cepat, iya ya kemarin juga saya ini seperti itu. Wah itu rasanya saudara, indah sekali saudara. Maka nanti kita akan menjalani kehidupan yang seperti itulah sebetulnya langit baru bumi baru itu saudara. Yang lama itu digulung gitu. Baik, itu kan saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap perkataan-perkataan setiap pagi yang menyemangati kami, yang memulihkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa. Pujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati.